selamat bertemu kembali para pemirsa dengan bincang-bincang dari kami. Bersama saya saat ini sudah hadir Ibu Dr. Maria Teresia Widyastuti, MM, seorang psikolog. Beliau adalah anggota dari International Coach Community dan banyak bergerak di pelatihan-pelatihan, kemudian konseling, kemudian research, dan sebagainya. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Mbak Widya ya, saya panggil Mbak Widya, tentang ya berbagai hal, khususnya mengenai masalah keterampilan hidup. Dan pada sesi ini kita akan banyak bicara nanti tentang kesadaran diri atau self-awareness. Jadi, saya ini banyak ketemu dengan mereka-mereka yang bermasalah dengan nafsa atau narkoba ya Mbak Widya. Dalam kehidupan mereka itu memang ada banyak yang menjadikan penyebab mereka, kenapa mereka memakai nafsa, memakai narkoba, itu banyak sekali penyebabnya ya. Ada masalah keluarga lah, masalah lingkungannya lah, atau juga justru masalah dari dalam dirinya sendiri. Nah, ini saya melihat bahwa dari dalam dirinya sendiri itu mereka sangat kurang dalam kurang membekali diri dengan berbagai keterampilan ya, khususnya masalah keterampilan hidup. Apalagi soal kesadaran diri ini ya, mereka pasti terlihat kurang di situ. Nah, sebetulnya apa sih itu kesadaran diri? Bisa dijelaskan. Baik, kesadaran diri atau self-awareness ini sebenarnya bagian dari life skill. Nah, life skill itu sebenarnya keterampilan hidup yang kita dibutuhkan sebagai dasar dari manusia itu mengatasi segala permasalahan hidup. Gitu. Jadi, kalau WHO sendiri membagi life skill itu ada 10 gitu. Nah, life skill ini dibutuhkan manusia sebagai keterampilan, harus latihan, bahkan punya pengetahuannya dulu harus dilatih terus-menerus supaya terampil, tapi sayangnya di sekolah itu tidak diajarkan secara khusus, ada kurikulum khusus gitu. Saya belum temukan yang sekolah yang itu mempunyai seperti itu. Kemudian tidak juga diajarkan, mungkin di keluarga ada tapi tidak secara format yang jelas, bahkan banyak keluarga yang tidak mengajarkan ini gitu. Itu dipasrahkan ke sekolah atau dipasrahkan kepada lingkungan yang lebih besar lagi, institusi yang lebih besar lagi gitu. Jadi menurut saya hal ini termasuk self-awareness atau kesadaran diri ini menjadi sangat penting untuk kita sebarluaskan sekarang ini gitu. Kebetulan riset saya banyak tentang life skill ini. Nah, saya malah banyak menemukan ini pada saat orang mulai kerja, karena saya kan juga kerja HR di organisasi. Nah, di situ saya lihat banyak anak yang ini punya life skill bagus, yang ini enggak, bagaimana dia menghadapi permasalahan hidup gitu, permasalahan di pekerjaan dan permasalahan di lingkungan dia atau bahkan permasalahan dengan dirinya sendiri gitu. Jadi sebenarnya topik ini sangat menarik. Jadi life skill ini bisa jadi perbincangan panjang nih Mbak Anas gitu, diskusi yang panjang. Tapi kita bahas dulu nanti yang habis-habisan untuk self awareness-nya ya. Live ini. Mungkin saya sharing ya. Oke. Ya. Nah, ini dia kesadaran diri. Jadi atau lebih dikenalnya, masyarakat mengenalnya self awareness gitu. Itu lebih bahasa yang lebih umum gitu yang dijelaskan. Jadi sebenarnya apa sih kesadaran diri itu yang merupakan bagian dari keterampilan hidup itu? Sebenarnya keterampilan hidup kita harus memahami dulu arti keterampilan hidup itu sendiri sebelum masuk ke dalam self-awareness-nya tadi ya. Keterampilan hidup atau life skill itu kemampuan untuk berperilaku adaptif. Nah, jadi bagaimana manusia itu adaptif dan positif yang membuat individu dapat menyesuaikan dengan tuntutan dan tantangan hidup sehari-hari secara efektif. Jadi sebenarnya kita ini manusia itu kalau saya gambarkan semacam petarung ya. Kita bertarung hidup dalam hidup ini tuh karena berbagai macam persoalan. Nggak ada hidup yang
tanpa persoalan. Pasti ada, bangun tidur udah ada tuh dihadapi dengan berbagai macam persoalan. Kalau nggak ada persoalan nggak hidup selesaikan. Iya, udah langsung udah tutup peti itu ya. Kalau nggak ada persoalan. Nah, jadi memang sebenarnya karena justru hidup itu isinya berbagai macam persoalan dan kita itu harus menyelesaikan itu, maka kemampuan kita untuk berperilaku adaptif dan positif untuk menyesuaikan diri itu menjadi sangat penting gitu. Nah sayangnya tidak semua orang tuh bisa mempunyai ini, adaptif dan positif ini. Kita harus dibantu, diajarkan. Ini sama seperti kalau manusia itu mulai tahapannya, ini ada tahap-tahapannya juga, tahapan perkembangannya. Jadi misalnya seperti psikologi perkembangan itu dari anak gitu ya, dia mulai belajar mengecap minuman, dia belajar merasakan dari mulutnya, kemudian dia belajar mencium, dia belajar mengenal suara ibunya gitu ya. Panca inderanya berkembang, sama ini juga. Life skill itu proses, jadi belajar apakah ada bekal, ada, itu pasti lahir punya bekal, tapi harus diasah, harus dibuka, harus diasah. Jadi skill, knowledge, dan berikutnya attitude-nya itu harus sesuai dengan kebutuhan tahapan dia dengan permasalahan-permasalahan tantangan yang harus dihadapi. Itu sih Mbak Anas kira-kira. Itu ada pertanyaan kira-kira sampai sini? Wah, kalau seorang nggak mempunyai keterampilan hidup, dia akan seperti apa? Gitu. Oke. Kalau dia tidak punya keterampilan hidup atau perilaku adaptif tadi dan positif gitu, itu dia akan banyak menemukan hambatan sampai titik tertentu dia akan frustasi. Nah, kalau pada saat dia titik frustasi itu kok aku kesini nggak bisa, aku begini nggak bisa, aku sana mentok terus gitu ya, terus ditambah pemikiran-pemikiran negatif misalnya, aduh, aku pokoknya udah pasti nggak bisa lah, aduh ini aku ketemu siapa ya hari ini, hari ini udah bad ini deh, waktu bangun tidur aja udah seperti itu, pikirannya negatif, atau melihat semua persoalan dari sisi negatif, itu dia udah nggak punya jalan keluar, nggak punya alternatif solusi. Sedangkan keterampilan hidup itu nanti terkait dengan creative thinking, problem solving, kayak gitu. Nah, itu dia nggak bisa. Jadi sebenarnya yang harus dibenahi dulu ini adalah kemampuan dia untuk adaptif, bagaimana, kemudian bagaimana dia berpikir positif gitu. Karena banyak orang berpikir negatif, apalagi semakin gagal, terus pentok sana pentok sini, wah makin membuktikan bahwa tuh kan benar. Aku bilang apa yang negatif? Dia nggak bilang negatif ya, Pi. Itu kan benar, aku udah bilang begini tuh kan, aku nggak bisa, aku udah bilang apa, dia lebih hebat, aku ini tambah terus akhirnya bisa sampai titik dia depresi, stres. Padahal stress management itu adalah keterampilan hidup gitu. Nah, keterampilan hidup ini seperti membangun rumah. Jadi kalau dia bisa satu hal, terus nanti batanya kuat, jadi kayak fondasinya kuat, bisa satu hal kuat terus. Jadi dia justru kita ini hidup dibangun dari persoalan. Makin kita selesaikan bisa, satu batu bata tertanam. Selesai lagi, satu batu bata tertanam. Terus sampai akhirnya terbangun tembok, pasang kusennya. Baru abis itu yang indah-indah tuh. Dicatnya warna ini, di ini seperti bangun rumah seperti itu. Tapi fondasinya itu yang pertama yang harus kuat dulu. Gitu. Nah, itu yang kita harus ini sih yang akhirnya efeknya apa tadi Mbak Anas tanya. Kan efeknya bisa pada akhirnya dia frustasi, kemudian dia bisa melarikan ke hal-hal lain. Salah satunya tadi yang nafsa itu adalah bisa jadi efek ini gitu. Salah satunya seperti itu karena itu jalan termudah. Manusia cenderung maunya semuanya mudah, maunya selesai gampang gitu. Itu sih sebenarnya. Padahal hidup nggak gitu. Hidup itu struggle gitu. Kita harus itu sih Mbak Anas. Jadi solusi yang salah ya, kalau dia tidak mempunyai keterampilan hidup, dia akan banyak menyelesaikan permasalahan dia dengan cara yang mungkin tidak benar juga, termasuk salah satunya terjerumus dalam masalah penyalahgunaan nafsa ini ya. Betul, kira-kira seperti itu. Kalau udah masuk, nah itu perjuangannya udah lain lagi tuh. Selain dia pertama harus berjuang keluar dari nafsanya itu, efek-efeknya itu, terus kemudian dia harus latihan juga selama hidup. Jangan-jangan belum selesai ininya. Kita yang udah umur sekian saja gitu ya, masih banyak kok yang harus dipelajari gitu di dalam keterampilan hidup. Jadi
memang hidup itu pelajaran, hidup itu sekolah, nggak selesai gitu. Selesai tadi kalau udah tutup peti itu baru selesai. Gitu. Tapi kalau selama kita hidup harus ada adjustment mana, terus harus ada ini problem solvingnya seperti apa, harus kreatif yang bagaimana kayak gitu. Mungkin nanti kita lihat di struktur ada 10 hal keterampilan hidup itu ya Mbak Anas ya. Ya. Pemirsa, mau tahu tentang apa saja yang termasuk dalam 10 hal keterampilan hidup? Jangan kemana-mana, ikuti di sesi berikutnya pembahasan tentang 10 jenis keterampilan hidup. Tonton terus channel kami, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan. Terima kasih, sampai jumpa.